Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Nugraha, pengajar IPS Ilmu Pengetahuan Sosial di MTS Darul Ulum Payung Majalengka. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang bahwa di pelajaran IPS memang di dalamnya itu ada beberapa materi, diantaranya memang ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Pada kesempatan ini materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang bagaimana proses kita merdeka menjadi suatu bangsa, bahwa kita semua tahu bahwa kita ini merdeka di tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Itu merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia lepas dari penjajahan, karena kita tahu bahwa kita dijajah itu sudah sangatlah lama, dari mulai dijajah oleh Jepang terakhir, kemudian sebelumnya dijajah oleh Belanda, dan sebelumnya lagi pernah juga ada bangsa lain seperti Portugis dan Spanyol yang datang ke Indonesia. Tentu perjuangan bangsa ini sampai ke titik 17 Agustus 1945 itulah sangatlah panjang. Namun perjalanan tersebut memang bukan 100% perjuangan kita atau perjuangan para pejuang pada waktu itu, karena sudah dijelaskan dan sangat diakui sekali oleh para pejuang pada waktu itu, dan tentu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga, bahwa ada bunyi bahwa kemerdekaan itu merupakan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi atas berkat rahmat yang Allah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Luhur. Sehingga pada waktu itu memang perjalanannya kita merdeka itu akibat salah satunya yaitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga di Indonesia pada waktu itu mengalami kekosongan kekuasaan. Dan pada masa kekosongan kekuasaan tersebut, Jepang sudah kalah, menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Belanda sebagai bagian dari sekutu belum datang ke Indonesia, sehingga pada waktu itu golongan muda sangat menginginkan sekali Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan, yaitu dengan mendorong pada waktu itu peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan diculiknya, diamankannya Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok, dan akhirnya dengan sepakatan dan lain-lain, singkat cerita bahwa kita akhirnya bisa membacakan teks proklamasi besoknya di tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10, dan itu adalah merupakan salah satu titik tolak bahwa kita menyatakan kepada dunia bahwa kita merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dalam sebuah sejarah kemerdekaan Indonesia ini ada juga peristiwa penting setelah pasca kemerdekaan, penyertaan kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu ada rangkaian peristiwa di daerah-daerah, yaitu pemberontakan bahwa bangsa ini memang bangsa yang ingin merdeka. Salah satunya yang paling fenomenal adalah ada di Surabaya. Surabaya pada waktu itu terjadi 10 November, di tanggal 10 November, yaitu gerakan rakyat Surabaya menolak ultimatum dari sekutu bahwa rakyat Surabaya harus menyerah kepada sekutu. Tapi pada waktu itu dimotori oleh kepala ulama
dan juga dengan pekikan-pekikan seruan-seruan semangat dari Bung Tomo pada waktu itu, rakyat Indonesia bersatu dengan ulama, bersatu dengan para santri untuk memaksimalkan kekuatan yang ada. Apa kekuatan, walaupun pada waktu itu bambu runcing, alat-alat apa adanya, mereka berusaha untuk melawan sekutu. Walaupun pada kenyataannya tentu sudah jelas bahwa yang kalah pada waktu itu tentu bangsa Indonesia, karena memang kekuatan sekutu pada waktu itu kekuatan yang sangat maksimal, sampai bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Ini diserang dari atas, pesawat, dari laut. Itu rakyat Surabaya pada waktu banyak yang gugur. Tapi satu poin pada waktu itu, semangat tersebut itulah semangat pahlawan pada waktu itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa memang Indonesia ini memang benar-benar ingin merdeka. Selama pantai-pantai Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat memiliki garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Terima kasih pembelajaran, gambaran tentang kemerdekaan Indonesia mungkin memang tidak jelas. Mudah-mudahan siswa-siswi menjadi penasaran sehingga bisa mencari informasi dan mempelajari di tempat lain. Terima kasih. Bila topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.